Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabar kakak-kakak dan adik-adik sekalian? Sehat? Tentunya kalian harus sehat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang simpul. Sebelumnya, sudah pada tahu apa itu simpul? Simpul adalah sebuah ikatan pada tali atau benang. Ikatan tersebut memiliki manfaat atau bisa dijadikan sebagai hiasan. Setelah ini kalian akan menyaksikan beberapa slide tentang simpul, jenis-jenis simpul, dan juga manfaat simpul, dan bagaimana bentuk simpul tersebut. Oke? Keep stay here and happy watching! Macam-macam simpul dalam pramuka sebagai berikut. Pertama, simpul hidup. Saya akan menjelaskan simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang paling dasar. Simpul hidup biasanya digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpul hidup ini cukup mudah untuk dilepaskan kembali. 2. Simpul mati. Simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri simpul. Simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. 3. Simpul jangkar. Simpul jangkar adalah simpul yang digunakan untuk mengikat sesuatu atau membuat tandu untuk orang yang terkilir atau sakit. Simpul jangkar adalah simpul yang berbentuk seperti jangkar. Kali ini kakak akan mempraktekkan bagaimana membuat simpul jangkar pada ranting dahan pohon. Yang pertama, kalian lingkarkan dulu talinya seperti ini pada batang pohonnya. Lalu ambil ujungnya, kalian lingkarkan ke belakang tali. Setelah itu kalian ambil tali yang di ujung. Nah, seperti ini kalian bisa lihat sendiri. Lalu masukkan lagi ke dalam sini. Nah, tinggal ditarik. Jadinya seperti ini. Ini adalah contoh simpul jangkar. Baiklah, kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara kita membuat simpul jangkar. Pertama, tali kita lekukan seperti ini, kemudian tarik ke bawah. Nah, dua buah bundaran tali kita lekukan lagi bersama-sama. Nah, terjadilah seperti ini. Ini adalah simpul jangkar. Simpul jangkar ini biasanya bisa digunakan untuk mengikat tandu dan untuk mengikat ember. Ujung tali kita masukkan bawah. Nah, kita masukkan begitu sini. Nah, terjadi seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Ini adalah simpul jangkar yang bisa digunakan untuk mengikat ember. 4. Simpul pangkal. Simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering kali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Contoh, apabila kamu ingin membuat simpul pangkal, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat. Terdapat dua cara dalam membuat tali temali simpul ini, yaitu pertama dengan cara membuat lingkaran dan yang kedua dengan cara dililitkan. Fungsi simpul pangkal yaitu simpul pangkal berfungsi untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang atau kayu. Simpul tarik. Tali temali simpul tarik atau bowline knot menghasilkan loop tali yang tidak bisa mengecil maupun membesar lagi. Adapun kegunaan tali temali simpul tarik antara lain yang pertama yaitu menambatkan tali kepada benda atau tiang. Yang kedua, mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Yang ketiga, apabila dua simpul tiang saling dihubungkan, bisa berguna juga untuk menyambung tali. Fungsi tali temali simpul tarik adalah untuk turun ke jurang atau dari atas pohon. 6. Simpul ujung tali.
ujung tali berfungsi agar tali pada pintalan yang ada pada ujung tali tidak mudah lepas. Tujuh, simpul anyam. Fungsi simpul anyam adalah untuk menyatukan dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering. 8. Simpul rantai. Simpul rantai adalah simpul yang tak beraturan sebagai tali garapan dan tali pasangan, digunakan secara bergantian. Caranya, buatlah simpul jangkar dahulu. Simpul rantai berfungsi untuk memendekkan tali. 9. Simpul pengunci. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simpul pengunci. Yang pertama yang kita siapkan adalah tali. Pertama-tama kita terlebih dahulu putar tali. Setelah itu kita putar lagi, masukkan ke dalam lubang agar berbentuk menjadi 8. Nah, setelah itu yang kedua kita tarik tersebut sampai benar-benar kencang. Simpul pengunci ini adalah untuk mencegah lepasnya tali dari ikatan berbentuk lingkaran tersebut. 10. Simpul lasso. Lasso atau tali lasso adalah sebuah tali panjang yang dibuat dengan simpul tertentu atau biasa disebut dengan simpul lasso. Nah, simpul lasso ini biasa digunakan untuk menjerat leher binatang buas atau binatang tidak buas. 11. Simpul kembar. Simpul kembar. Fungsi dari simpul kembar adalah untuk menyambung dua tali yang sama besarnya yang bisa digunakan dalam keadaan basah atau licin. 12. Simpul tiang. Selanjutnya yaitu simpul tiang. Simpul tiang ini fungsinya adalah untuk mengikat benda hidup atau leher pada binatang agar yang diikat tidak mati, dan untuk menambatkan tali pengikat pada pohon agar binatang tersebut tidak bergerak. 13. Simpul kursi. 13 simpul kursi untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan. Nah, jadi bagaimana tayangan yang sudah kalian saksikan tadi? Keren kan? Oke, di sini kalian sudah menambah wawasan kalian tentang simpul. Saatnya perpisahan. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.